Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dopala 05. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ala habibina wa syafi'una Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin ridho Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat berjumpa, masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani dan rohani, lebih-lebih kesehatan iman wal Islam. Saudaraku Dumai yang aku cintai, yang aku sayangi, wabil khusus Bang Taiji, wabil khusus Gus Samsudin Blitar, Gus Idris Malang, Gus Nur Samsun Meranggen Demak. Aku ya wong Demak kan, Kembang Arum. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa Kang Joko Arek juga di situ. Bolo-boloku kabeh. Semua seluruh YouTuber wabil khusus Indonesia, umum seluruh dunia. Semoga senantiasa diberi kesehatan, kenikmatan, kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan jasmani dan rohani. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khutbati kholak khillati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khutbati kholak khillati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khutbati kholak khillati adrikni. Ya Allah, Kanjeng Nabi rawuh nenggone hatine awake dhewe. Kanjeng Nabi awake dhewe iso sikep-sikepan. Kanjeng Nabi awake dhewe iso ngambung tangane. Kanjeng Nabi khutbati kholak khillati adrikni, hadir di hati kita ya Allah. Masya Allah. Beliau satu-satunya Nabi yang memberikan syafaat baik di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sobat, kali ini kita akan sedikit bercerita. Karena saya orang Demak, saya akan bercerita. Wali yang ada di Demak itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo termasuk waliullah. Kanjeng Sunan Kalijogo putra dari Tumenggung Wilatik Tatuban. Beliau dimakamkan di daerah Demak, tepatnya di Kadilango. Termasuk zaman kerajaan Islam Demak Bintoro, termasuk para waliullah ini menjadi penasehat Kanjeng Raden Fatah. Ya sobat ya. Tapi gini sobat, cerita Kanjeng Sunan Kalijogo itu diceritakan oleh skenario ataupun sutradara. Itu diibaratkan, digambar di situ, dia memakai blangkon, dia memakai baju loreng. Apakah benar-benar dia itu bertapa di pinggir kali? Sunan Kalijogo artinya yang menjaga kali. Apakah dia benar-benar memakai iket dan sebagainya? Itu hanya filosofi sobat. Filosofi. Bagaimana seorang sutradara ingin menceritakan Kanjeng Sunan Kalijogo kalau tidak diberi aktor pemain? Itu ya. Jadi gini, kenapa kalau kita lihat gambar Wali Songo, hanya Sunan Kalijogo yang memakai pakaian hitam, pakaian belang-belang, pakai belangkon? Karena apa? Semua yang memakai jubah, semua yang memakai udeng-udeng sunnah Nabi, itu sudah ikut
aliran Islam, termasuk orang Islam. Padahal di waktu Kanjeng Sunan Kalijogo dakwah agama di Pulau Jawa ini masih agama Hindu Buddha, agama Hindu Buddha. Makanya Kanjeng Sunan Kalijogo memiliki trik tersendiri. Dikatakan oleh para wali, kenapa kamu tidak memakai pakaian seperti saya? Ini sunnah Nabi. Nabi itu memakai sorban, Nabi ini memakai jubah. Tapi Sunan Kalijogo, Allah tidak melihat seseorang itu dari pakaiannya. Allah tidak melihat seseorang itu dari pangkatnya, dari derajatnya, dari tahtahnya. Tapi Allah melihat sesuatu itu dari hatinya. Biqalbis salim. Biqalbis salim. Surga rindu kepada orang-orang yang beribadah dengan hati yang bersih. Biqalbis salim. Tiwas nggawa jubah, nggawa sorban, ning atine masih ria. Segala sesuatu bentuk ria itu tertolak. Karena dia tidak ibadah karena Allah, tapi karena manusia, karena tahta, karena makhluk. Masya Allah. Sunan Kalijogo memiliki trik tersendiri. Makanya Kanjeng Sunan Kalijogo memakai pakaian biasa-biasa saja. Zaman waktu itu pakaiannya loreng-loreng, pakai ikat, belum ada pecis kayak gini, belum ada. Jadi dia bisa berkumpul kepada para wali, dia juga bisa berkumpul kepada masyarakat awam. Itu Sunan Kalijaga. Terus, apakah benar Sunan Kalijaga itu bertapa di pinggir kali? Kan gitu. Jadi gini, Sunan Kalijaga itu berguru kepada Sunan Bonang. Waktu itu Sunan Kalijaga itu orangnya itu baik, melihat rakyat yang kelaparan, dia merampok hasil rampokannya untuk rakyat. Karena waktu itu Tumenggung Wilatakta yang ayahnya sendiri yang memimpin pemerintahan bertolak belakang dengan ayahnya. Akhirnya diusir sama bapaknya. Jangan sampai engkau kembali sebelum kerajaan ini engkau getarkan dengan suara-suara Al-Quran, kalimah-kalimah Al-Quran. Makanya Sunan Kalijaga membabi buta. Akhirnya Sunan Kalijaga berganti nama dari Raden Syahid menuju ke Berandal Lokojoyo, bajingan, perampok, perompak, tapi untuk kebaikan. Suatu ketika bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang mempunyai tongkat. Tekluk, tekluk, tekluk. Apakah benar Sunan Bonang itu memiliki tongkat? Itu hanya filosofi. Contoh, kalau sinetron, kalau sutradara kok tidak dikasih peran dalam sejarah, nanti gimana orang menonton? Tapi yang salah itu yang menonton ini. Apabila dipangan mentah tontonan itu, nanti seolah-olah dia memakai tongkat tenan. Dia pakai kayak Sunan Kalijaga tenan. Masya Allah. Itu salah. Secara zahir itu menceritakan, Masya Allah, jadi Sunan Kalijaga itu bertemu sama Sunan Bonang, ingin berguru dengan Sunan Bonang. Karena ingin berguru, merampas tongkat Sunan Bonang karena kelihatan kayak emas. Nah, dia kan perampok, namanya Berandal Lokojoyo. Akhirnya iku lho ana wit aren, ditunjukkan wit aren, buahnya namanya kolang kaling.
supaya gen leren utawa gen iling, supaya dia itu istirahat, supaya dia itu sadar gitu loh. Filosofi wit aren sama kolang kaling itu. Akhirnya disuruh menunggui tongkat di pinggir kali. Kalau dia emang tawaduk sama aku, tongkat ini kamu tunggui sampai aku kembali. Itu hanya filosofi gitu ya. Sejatinya itu gini, Kanjeng Sunan Bonang itu memiliki tongkat. Tongkat itu artinya pegangan. Pegangan Sunan Bonang itu apa? Dia memakai sorban, memakai jubah. Pegangan dia itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu maksudnya. Terus Kanjeng Sunan Kalijaga menjaga tongkat itu di pinggir kali. Kali itu artinya aliran. Di waktu itu ada aliran Islam yang dibawa oleh Sunan Kalijogo dan para wali. Masya Allah. Dan sebelum ada agama Islam, yang ada adalah agama Hindu Buddha. Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga ini disuruh menjaga dua aliran antara Islam dan Hindu, saling berdampingan, tidak ekstrim. Memakai trik Sunan Kalijaga itu. Makanya Kanjeng Sunan Kalijaga berpenampilan seperti rakyat jelata. Nah, maksudnya itu gitu ya. Jadi jangan berpikir kalau orang itu memiliki ilmu kejawen atau ilmu gimana itu gen koyok Sunan Kalijogo aku pakaianku ngene-ngene itu. Salah, karena dia itu tertipu dengan tontonan. Tidak bisa menjadi tuntunan di dalam hati. Dimakan mentah namanya sobat. Ya. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Sekilas sekelumit Sunan Kalijaga. Ternyata Sunan Kalijaga itu disuruh oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki tongkat, yaitu cekelan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disuruh menjaga tongkat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di depan kali sungai itu. Aliran antara aliran Hindu dan aliran Islam bisa seimbang. Makanya ada 7 hari, 40 hari, ada khol, ada mitung dino. Itu berawal dari ajaran Hindu, tapi disisipi dengan ajaran-ajaran Islam. Sedikit, semoga bermanfaat sobat-sobatku yang aku cintai di Dumai. Semoga dalam Dumai ini kita selalu saling menyambung silaturahmi. Apabila ada salah kata, etika, tutur kata, saya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah ala qouli hada. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bocah